wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 11. Sekarang saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Bulukumba, yaitu Bapak Sahrul SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Begini Pak, adapun tujuan saya menemui Bapak, saya akan meminta waktunya sedikit untuk melakukan wawancara. Bagaimana Pak? Ya, tidak apa-apa, silakan. Ya. Adapun tujuan wawancara saya yaitu mengenai demonstrasi kontekstual. Tugas saya Pak di guru penggerak. Demonstrasi kontekstual di sini bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, khususnya pemimpin dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah semenjak 6 Juni 2014 diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk menjadi kepala satuan pendidikan sampai sekarang. Dan alhamdulillah juga semenjak menjadi kepala sekolah sudah 3 sekolah saya yang tempati bertugas. Oh iya Pak. Sekolah apa saja Pak yang pernah Bapak? Pertama di SMP Negeri 15 Bulukumba, tepatnya di Desa Bontobulaeng, kemudian di SMP Satap 9 Bulukumba, tepatnya di Desa Sopak, Kecamatan Kindang. Dan terakhir alhamdulillah diberi amanah di sekolah ini, tepatnya di SMP Negeri 39 Bulukumba, tepatnya 7 Juli 2022. Iya. Oh iya Pak ya, sudah 3 sekolah yang Bapak pimpin. Iya. Tentunya Bapak sudah mengalami beberapa masalah di antara ketiga sekolah ini. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menyangkut bagaimana kemudian kita bisa mengetahui persoalannya seperti yang tadi disampaikan, paling tidak mencari tahu sampai sejauh mana setiap persoalan atau permasalahan itu muncul, dan tidak hanya 1-2 orang yang mesti kita tanya. Kalau perlu kita buatkan forum-forum diskusi atau forum musyawarah di antara kita selaku warga sekolah. Iya, saya setuju Pak Iya. dengan itu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, pengambilan keputusan itu biasa kita ambil dengan cara mencari tahu terlebih dahulu, menggali secara mendalam terhadap setiap persoalan yang muncul, dan kalau perlu kita melibatkan semua warga sekolah ketika keputusan itu mau diambil, karena ada saja ketika keputusan kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Nah, olehnya itu untuk menghindari pro dan kontra ini kita libatkan semua warga sekolah untuk mengambil keputusan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, paling tidak prosedur yang pertama mencari tahu secara mendalam tentang persoalan yang muncul, atau kemudian ada informasi yang kita ketahui, baru kemudian kita mencari tahu sampai sejauh mana persoalan itu bisa muncul dan apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika persoalan itu kita ingin selesaikan dengan baik. Karena terkadang ketika mengeluarkan kebijakan, pihak lain ada yang merasa terenyuh atau tersisih. Makanya ketika kebijakan itu kita putuskan, minimal kita musyawarahkan, kita ambil keputusan, bukan segelintir orang yang kita panggil baru kemudian kita putuskan, tapi kita putuskan bersama supaya tidak ada yang merasa dikecewakan. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya adalah ketika masalah itu muncul, baru kemudian kita cari tahu, dan setelah kita tahu baru kemudian kita carikan solusi terbaik. Yang itu tadi dimusyawarahkan dengan baik, dibicarakan dengan baik. Karena tanpa ada keterlibatan warga sekolah dan kemudian keputusan kita ambil, kita akan mencari, akan ada nanti benang-benang merah yang menjadi kusut kalau itu yang kita ambil keputusannya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan?
yang paling berat tantangan itu adalah ketika kita memutuskan dan tidak dilaksanakan. Pasti itu berat. Apapun itu ketika keputusan disampaikan buat teman-teman, warga sekolah, dan itu kemudian ternyata tidak diindahkan dengan baik. Nah, ketika itu terjadi, kita harus cari tahu kenapa kebijakan atau keputusan itu bisa tidak dilaksanakan. Itu seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, jadwal itu terkadang kita buat ketika persoalan itu memang harus kita selesaikan segera. Makanya kita buatkan schedule. Ketika hal-hal seperti itu kita tidak buatkan schedule, bisa akan menjadi persoalan itu akan menjadi larut dan bisa menjadi persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, akhirnya bisa berlarut-larut. Jadi dibuatkan jadwal supaya persoalan itu bisa selesai dengan baik. Apakah tidak bisa dilakukan atau diselesaikan di tempat Pak, atau harus memang menentukan jadwal atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya lihat setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi itu biasanya tergantung situasi dan kondisi. Karena terkadang ada persoalan itu harus diselesaikan segera dan tidak perlu berlama-lama. Tapi terkadang juga ada masalah itu harus dipikirkan matang-matang dulu, karena tidak semua persoalan itu harus diputuskan segera. Ada juga persoalan memang harus dipikir matang, kemudian melibatkan banyak orang, baru kemudian diputuskan bersama. Jadi tergantung situasi dan kondisi persoalan yang kita hadapi. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seperti itu, kita tidak menutup kemungkinan ada saja yang secara tidak langsung maupun langsung membantu kita dalam memberikan solusi. Dan itu tidak bisa kita mungkin karena kita ini manusia penuh dengan kekurangan, kehilapan. Kita butuh orang lain, otomatis segala sesuatu yang kita hadapi akan berjalan dengan mudah. Karena kita ini namanya manusia penuh dengan kekurangan. Jadi masukan dari teman-teman warga sekolah itu sangat dibutuhkan. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Paling tidak pengalaman yang paling penting buat saya adalah ketika kita menghadapi persoalan itu, jangan kemudian hanya sekedar disimpan di kepala, kemudian berpikir yang tidak kepada yang bermasalah, tapi jadikan sebagai sebuah spirit bahwa setiap persoalan itu memang terkadang dalam diri kita, selama kita hidup pasti ada persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita bijak menghadapi persoalan itu, bagaimana kita merasa bahwa setiap persoalan itu memang dijadikan sebagai sebuah rezeki yang kemudian kita carikan solusi terbaik, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang menurut saya yang mengganjal hati dan perasaan kita. Jadi apapun persoalannya kita enjoy, kita selesaikan dengan baik dan kita bicarakan dengan baik. Dan saya pikir yang begitu lebih mudah untuk kita selesaikan. Iya. Intinya Pak, kita harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya Iya. hari ini. Insya Allah di lain waktu saya bisa sharing lagi sama Bapak. Dan semoga sukses dalam menjalani segala tugasnya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Irwana Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 11. Sekarang saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekarang saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 87 Butakeke, yaitu Bapak Muhammad Umar, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Andi Irwana Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 39 Bulukumba. Adapun
tujuan saya menghadap ke Bapak yaitu saya ingin meminta waktu Bapak beberapa menit untuk sekedar sharing dari permasalahan-permasalahan yang Bapak temui di sekolah. Ya. Adapun untuk tugas saya kali ini Pak di demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, khususnya pemimpin dalam pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun? Ya, sudah 10 tahun. Ya. Berarti banyak sekali ya Pak permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah. Banyak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi terkait dengan kasus dilema etika dan bujukan moral itu seringkali terjadi, dan untuk mengidentifikasinya itu pertama melakukan pendekatan dengan peserta didik, kemudian laporan-laporan dari teman-teman guru terkait dengan kasus dilema etika dan bujukan moral. Iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan. Mengambil keputusan, tentunya yang pertama kita harus melihat persoalannya dulu. Iya. Karena seperti dilema etika itu kita diperhadapkan oleh dua pilihan. Sama-sama dianggap bahwa itu benar. Tetapi pada dasarnya jika kita benarkan, maka ada sebenarnya hal-hal yang dirugikan. Ya, jadi seperti di sekolah saat anak-anak misalnya olahraga, main bola, kemudian terjadi kontak fisik yang tidak diinginkan, maka di sini terkadang anak-anak antara tim yang satu dengan yang lain itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini kalau misalnya kita membela tim yang satu karena tim yang satunya yang melakukan kecurangan, itu tidak benar juga. Di sini tidak inginkan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kita harus melakukan sesuatu ketegasan. Dua-duanya harus mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Ya. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk melakukan mengatasi kasus seperti ini, pertama pendekatan persuasif secara humanis kepada anak-anak, memberikan pencerahan, bimbingan, kemudian kepada bapak dan ibu guru, tentunya itu pendekatan tadi, melakukan pembinaan kepada anak-anak kita. Kemudian tidak boleh ada kekerasan kepada anak kita, karena memberikan keteladanan, pencerahan kepada mereka itu lebih berharga daripada melakukan hukuman yang sifatnya fisik dan lain sebagainya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti yang Bapak katakan tadi? Ya, jadi pertama itu yang paling efektif, selain melakukan pendekatan kepada anak-anak kita, kita harus memahami pribadi anak kita
di sekolah. Kemudian melakukan kerjasama yang baik dengan orang tua untuk melakukan pengawasan. Kemudian guru sekarang itu harus memahami siapa anak didiknya, bagaimana karakternya, seperti apa sebenarnya untuk pendekatan yang diberikan untuk membina karakter mereka. Karena anak kita itu beda-beda karakternya dan cara untuk untuk membina mereka supaya ada perubahan dari perilaku sebelumnya kepada yang lebih baik. Tentu kita harus memahami dulu karakteristik anak itu seperti apa yang sebenarnya pendekatan, bagaimana cara pendekatan yang diberikan sehingga anak-anak ini bisa berubah. Yeah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang menjadi tantangan selama ini sebenarnya kita biasanya diperhadapkan oleh dua dilema tadi. Misalnya kita menginginkan sesuatu, tetapi pada dasarnya itu sebenarnya bertentangan dengan norma-norma misalnya. Jadi salah satu upaya adalah selaku kepala sekolah tentunya melakukan pengawasan secara ketat, kemudian pembinaan baik dari segi akademiknya, non akademik, kemudian karakter anak itu dilakukan pembinaan secara intensif untuk mencapai apa yang kita harapkan. Yeah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau yang kami alami selama ini terkait dengan masalah-masalah yang muncul di sekolah, kapan terjadinya pada saat itu diupayakan supaya selesai. Tidak boleh ditunda-tunda bahwa mau dilakukan secara terjadwal. Betul. Ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti tadi, Pak? Iya, jadi yang pertama adanya komitmen dan kebersamaan dari seluruh warga sekolah, kemudian stakeholder, kemudian kebersamaan dengan orang tua, itu yang membuat kita di dalam mengambil keputusan ada kemudahan di dalamnya, manakala ada kebersamaan, ada kerjasama yang baik dari seluruh komponen di dalam sekolah misalnya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil, yaitu keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman yang kami peroleh dari sekian permasalahan yang kami hadapi terkait dengan kasus dilema etika ini. Yang pertama, selaku kepala sekolah tentunya kami semakin matang dan dapat lebih konsisten di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, dan kami lebih paham bahwa kita ini diperhadapkan oleh dua dilema. Kita lebih selektif dan berhati-hati di dalam menentukan atau menyelesaikan sebuah kasus. Jadi kita lebih dengan terbiasanya kita menghadapi dilema etika ini, kita lebih matang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tepat, dengan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak atas sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga di lain waktu saya bisa sharing lagi sama Bapak.
Ya, terima kasih banyak. Jadi mohon maaf juga atas segala kekurangan jika penjelasan kami kurang memuaskan pada saat ini. Ya, Terima kasih banyak. Iya, iya, sama-sama.